tutorial selanjutnya yaitu kita akan menginjak ke compare means. Sebelumnya, pengertian compare means ini adalah digunakan untuk membandingkan antara variabel. Compare means sendiri biasa disebut juga dengan t-test ataupun dengan sebutan uji beda. Dan metode compare means ini adalah metode yang paling sering digunakan oleh sebagian institusi, peneliti, dan juga akademisi. Untuk di compare means sendiri, syarat mutlak untuk melakukan uji ini yaitu diperlukan adanya normalitas sebelum melakukan uji beda atau compare means ini. Dalam compare means sendiri ada dua jenis nanti, yaitu statistik parametrik dan non-parametrik. Apa bedanya? Apabila setelah normalitas itu diketahui bahwa data tersebut normal, maka ia termasuk parameter tes. Lalu apabila data tersebut tidak termasuk tidak normal, dia akan masuk ke non-parametrik SPSS. Nah, untuk parametrik ini ada dua nanti, yaitu independent sama parent. Nah, untuk bagaimana yang non-parametrik, karena dia tidak normal, maka dalam melakukan uji bisa menggunakan non-parametrik. Tetapi yang akan dibahas kali ini, kita lihat saja dulu ya, bahwa dari data ini, dia normal atau tidak. Apabila data yang tersaji ini termasuk normal, nanti kita dapat melakukan uji beda dengan parametric test, yaitu dua tahap. Yang pertama independent dan juga parent. Berdasarkan data yang tadi sudah disajikan, di sini saya sudah menginput data-data tersebut ke dalam variabel view dan juga data view. Yang sudah dijelaskan pada tutorial yang pertama dan kedua, bagaimana cara menginput data, silakan saja dilihat di tutorial sebelum tersebut. Nah, di sini nampak bahwa seperti yang biasanya ya, nama itu menggunakan nominal karena dia bukan numerik. Lalu selainnya menggunakan scale karena dia numerik. Lalu menuju ke data view. Nanti tinggal dimasukkan saja data yang sudah tersaji tadi ke dalam kolom data view. Lalu kan tadi sudah disebutkan bahwa langkah pertama adalah normalitas. Bagaimana melakukan normalitas tersebut? Untuk melakukan normalitas, sebelumnya kan dari data yang sudah disajikan tadi ya, ini kita akan melakukan normalitas kepada data tersebut dengan cara sebagai berikut. Di sini kita akan membuat variabel baru yang kita beri nama saja ya, hasil. Seperti biasa, abaikan dulu sampingnya dan juga kelompok. Label dulu ya, label di sini kita beri kata hasil belajar. Dan yang di bawah kelompok. Untuk desimal kita ubah jadi 0 semua. Dan untuk seperti biasa measure ini scale, kelompoknya nominal. Sebelum menginjak ke data view, di kolom kelompok ini kan seperti yang sudah dibilang tadi bahwa kita akan mengklasifikasikan data yang tersaji tadi
berdasarkan nilai hasil sebelum belajar dan setelah belajar menjadi 2 bagian yang terpisah. Nah, bagaimana cara membagi tersebut? Pada kolom kelompok ini, kita ubah seperti biasa ya. 1 ini untuk sebelum. Lalu yang kedua ini untuk sesudah. Klik OK. Baru kita akan memasukkan data-data yang diperlukan ke data view. Nah, seperti ini contohnya. Untuk kan tadi total datanya ada 14 ya. 14 untuk yang sebelum dan 14 lagi untuk yang sesudah. Nanti data yang sebelum itu 14 data pertama dari nilai hasil sebelum belajar kita copy dan paste ke sini. Lalu di bawah pas data sebelum kita copy dan paste yang hasil belajar sesudah di bawahnya secara pas. Lalu untuk kelompok kan tadi sudah kita evaluate bahwa angka 1 itu kelompok A dan angka 2 itu kelompok B. Nah, di sini kan sudah saya terangkan bahwa bagaimana cara untuk menginput di data view tersebut. Oke, kita akan melakukan uji normalitas. Dalam melakukan uji normalitas, kita klik pada data view ya. Klik Analyze, pilih yang Descriptive Statistic. Pada Descriptive Statistic, kita pilih Explore. Explore. Nah, Explore ini, jadi tampilan sebelum Explore itu seperti ini. Jadi masih di dalam sini semua ya. Nah, lalu apa yang harus dimasukkan ke dependent dan factor? Untuk dependent kita masukkan hasil belajar. Kalau untuk faktor kita masukkan kelompok. Lalu setelah itu klik plots. Di plots ini pilih normality plots with test. Sebelumnya itu masih tidak centangan ya. Tapi lalu karena ingin mengecek normalitasnya, klik centang untuk normalitas plots-nya. Lalu continue, klik OK. Bentar. Nah, ini adalah output dari normalitas yang sudah kita lakukan tadi. Di sini kita lihat ya, test of normality ini. Nah, di sini terlihat bahwa ada 2 jenis ya, kelompok A dan kelompok B, yang dimana DF-nya itu ada di bawah 50. Apabila ada di bawah 50, berarti tidak perlu menggunakan sasaran tabel yang ada di tabel Kolmogorov-Smirnov, nggak usah. Karena dia di bawah 50, kita akan berfokus kepada Shapiro-Wilk. Dalam Shapiro-Wilk ini tertera sig yang tertuliskan 0,435 dan 0,101. Artinya, data apabila disebut normal, ia lebih dari 0,05. Terlihat bahwa di sig ini data yang tersaji yaitu 0,435 dan juga 0,101. Sangat melampaui jauh dari 0,05, sehingga data yang kita uji ini normal secara test of normality, sehingga data ini kita bisa gunakan untuk langkah selanjutnya, yaitu
test, independen, dan juga parrot.